Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim melalui Zoom untuk bersama-sama kembali mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terangkum dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan pembahasan hadis ke-15, yaitu hadis yang berbunyi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yaitu kita diperintahkan untuk menjaga lisan, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan juga menghormati tamu. Dan menghormati tetangga serta menghormati tamu. Kemudian di kesempatan hari ini kita melanjutkan hadis ke-16. Hadis yang ke-16 ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang sangat pendek sekali. Mungkin setiap kita yang belajar di hari ini, di pagi hari ini, insya Allah hafal semua hadis ini. Karena sangat pendek sekali. Dikatakan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausidi. Qala la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab la taghdab la taghdab. Hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari. Tentunya hadis ini merupakan hadis sahih yang mengatakan atau menganjurkan untuk kita bisa menahan marah. Jadi hadis kita bunyi hadisnya yang langsung dari Nabi hanya la taghdab. Itu hadis yang dibahas kita pagi hari ini. Jadi insya Allah semuanya pasti hafal setelah mendengar hadis ini. Karena hadisnya hanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab. Jangan kamu marah. Itulah judul di pagi hari ini. Coba kita lihat pembahasan para ulama berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama di situ dikatakan anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak disebut namanya, di hadis Bukhari ini hanya disebutkan anna rajulan, ada seorang laki-laki qala lin Nabi yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa laki-laki ini? Di dalam Imam Al-Bukhari tidak disebutkan namanya, tetapi di beberapa riwayat ada yang menyebutkan namanya. Seperti riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban dan juga Imam Tabrani disebutkan rajulan atau laki-laki yang bertanya sama Nabi ini namanya adalah Jariyah bin Qudamah. Ada yang mengatakan laki-laki ini bernama Jariyah bin Qudamah. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan oleh Imam At-Tabrani disebutkan yang bertanya ini adalah Abu Darda. Jadi sahabat Nabi yang bernama Abu Darda bertanya sama Nabi. Tapi ini pendapat dari Imam At-Tabrani. Dan ada juga yang mengatakan bahwa laki-laki ini bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Yaitu Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Jadi ada riwayat bernama Jariyah bin Qudamah, Abu Darda atau Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Intinya memang para sahabat itu banyak sekali mereka kalau bercerita tentang seseorang atau nama seseorangnya itu disembunyikan nama identitas fulan itu atau fulana yang bertanya itu biasanya disembunyikan. Nah, begitu juga di hadis kita di pagi hari ini dari Bukhari. Abu Hurairah berkata, anna rajulan qala lin Nabi. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin orang ini diketahui oleh Abu Hurairah, tapi beliau sembunyikan namanya. Makanya di riwayat yang lain yang dibilang Jariyah bin Qudamah, ada yang bilang Abu Darda, ada yang bilang Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, orang ini. Tapi di sini disembunyikan. Ya mungkin banyak hikmah ketika kita bercerita tentang sesuatu yang berkaitan dengan seseorang, lalu kita sembunyikan nama orang itu, maka kita akan lebih fokus pada isi cerita. Kadang-kadang kalau kita sebutkan namanya, nanti orang malah menjadi
bukan membahas isi ceritanya, tapi membahas si pelaku atau si orangnya tadi. Maka di sini hikmah yang besar yang bisa kita ambil, kalau memang ada cerita-cerita yang buruk tentang saudara kita, lalu kita ingin mengambil hikmah dari pelajaran, mengambil hikmah atau pelajaran dari kejadian yang menimpa saudara kita itu, lebih baik saat menceritakan kejadian itu jangan disebutkan nama orang tersebut. Supaya yang pertama, orang-orang lebih fokus pada isi cerita. Yang kedua, biar tidak menjadi riba. Nah, nanti kalau diceritakan disebutkan namanya, sementara cerita itu tidak baik, nanti akhirnya orang menjadi membicarakan si fulan tadi. Nah ini tentunya hikmah yang bisa kita ambil dari kalimat anna rojulan. Jadi anna rojulan qala lin nabi. Ada seseorang yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Apa perkataannya? Ausini. Berikan wasiat kepadaku ya Rasulullah. Berikan pesan. Ausini tentunya kata ulama lebih kuat daripada nasihat. Ada nasihat, ada petua, ada yang disebut wasiat. Kalau nasihat, biasanya nasihat itu adalah petua-petua yang baik atau kalimat-kalimat yang bagus untuk seseorang, tetapi biasanya hanya terbatas saat dia masih hidup. Tapi kalau ausini atau berikan wasiat, itu wasiat biasanya lebih berkesan ini tetap dilakukan walaupun sudah meninggal. Maka kalimat ausini, ya Rasulullah, berikan nasihat kepada aku yang bisa aku jalankan di masa hidupku dan juga aku sudah meninggal, saat engkau sudah meninggal. Jadi berikan wasiat itu, nasihat yang bisa aku lakukan ya Rasul saat engkau ada dan saat engkau tidak ada. Tetap aku bisa jalankan. Itu namanya wasiat. Makanya di sini digunakan kalimat ausini, yaitu nasihat yang lebih abadi. Nah, kalau nasihat biasa identik hanya di saat pemberi nasihat masih hidup. Tapi kalau nasihat itu tetap dijaga saat yang memberi nasihat sudah meninggal, itu bentuknya seperti wasiat. Maka di sini sahabat ini menggunakan kalimat ausini. Nah, ini artinya yang lebih luas. Jadi dia bilang, ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku atau nasihat yang aku amalkan di saat engkau masih hidup dan setelah engkau meninggal. Ini tentunya pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kita itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya terutama yang berkaitan dengan agama kepada ahlinya. Di masa sahabat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sumber daripada agama itu Rasul. Nah, di masa sekarang ketika kita minta wasiat, minta nasihat, maka kembalinya kepada para pewaris Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu para ulama. Jadi bertanyalah di dalam masalah-masalah keagamaan kembali kepada para ulama karena mereka itu adalah ahlinya. Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah permasalahanmu yang tidak kamu ketahui kepada para ulama, tapi tentunya yang berkaitan dengan keagamaan. Nah inilah anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ya Rasulullah, berikan kepadaku wasiat, berikan kepadaku nasihat yang aku akan amalkan di saat engkau masih hidup, bahkan saat engkau sudah meninggal dunia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, la taghdab, jangan marah. Ini kalimat yang sangat singkat, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran. Kalimat itu diulang-ulang beberapa kali. Faraddada artinya diulang-ulang, miraran berkali-kali. Faraddada miraran, diulang berkali-kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Itulah wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk laki-laki yang bertanya kepada Nabi ini. Dan ini tentunya wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga berlaku untuk kita semua sebagai umatnya. Oleh karena itu Abu Hurairah menceritakan ini kepada tabiin. Tabiin menceritakan kepada tabiin. Lalu sampai kepada Imam Bukhari. Lalu dicatat dan jadilah ini wasiat ammah. Artinya wasiat umum. Ya, bukan hanya berlaku untuk si fulan ini, seseorang ini. Baik dia Abu Darda atau Qudama dan juga Sufyan ibn Abdullah At-Thaqafi, bukan untuk mereka, tapi sifatnya umum. Jadi kebetulan yang bertanya mereka, tapi ini berlaku untuk umum. Yang dikatakan al-ibrah bi umumillah tidak bi khususis sabab. Memang
Hadis ini sebab turunnya ada pertanyaan seseorang tadi, tetapi lafadznya itu berlaku untuk umum. Ini ada kaidah yang disebut al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jadi nasihat ini juga diperuntukkan bagi kita. Nabi menasihati kita, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Marah di dalam bahasa Arab disebut al-ghadab. Al-ghadab. Makanya dibilang la taghdab, jangan marah. Ghadab ini diterjemahkan oleh beberapa ahli bahasa bisa berarti as-sukhut. As-sukhut itu juga kemarahan. Dikatakan ada meridha bisyai, yaitu karena tidak meridhai sesuatu keadaan. Itu disebut as-sukhut. Atau al-'addu 'ala syai'. Al-'addu 'ala syai' itu juga diibaratkan sebagai marah. Artinya apa? Menggigit sesuatu. Memang ungkapan di dalam Al-Qur'an pun ketika ada orang yang marah itu di tangannya digigit. Itu menunjukkan dia marah, pegel. Al-ghad, yaitu al-ghaddu 'ala syai'. Al-abus juga merupakan makna daripada marah. Apa itu al-abus? Bermuka masam, yaitu mukanya masam, cemberut, muka yang tidak enak untuk dilihat, itu termasuk al-abus. Al-abus ini juga bisa menjadi ungkapan marah. Ya, memang ketika orang marah mukanya itu terlihat berbeda, itu al-abus namanya. Kemudian banyak mana-mana daripada kata marah. Intinya sudah kita pahami bersama secara bahasa Indonesia, al-ghadab itu marah, tidak suka sesuatu, juga marah bisa berbentuk dengan menampakkan wajah atau raut muka yang berbeda dengan seperti biasanya kelihatan orang marah yang disebut abus. Nah itulah al-ghadab. Nabi bilang la taghdab, jangan engkau marah. Maka dilihat dari segi istilah, tentunya marah itu tentunya ada muridho bisa, yaitu tidak ridho dengan sesuatu keadaan, tidak menyukai sesuatu yang dia inginkan tidak sesuai, dia marah. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian marah itu ada dua macam. Macam marah disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, secara garis besar, marah terbagi menjadi dua. Yang pertama, marah yang terpuji. Jadi kalimat Nabi la taghdab, jangan marah, bukan berarti semua marah tidak diperbolehkan. Nah, secara garis besar marah itu ada dua. Yang pertama marah yang tidak terpuji. Apa marah yang tidak terpuji? Marah yang kurang bagus. Yaitu marah yang bila dilakukan dalam rangka membela diri. Kehormatan, harta, maaf ini adalah marah yang terpuji ya. Kalau tadi nanti marah yang kedua adalah marah yang tidak terpuji. Marah yang terpuji. Jadi hadis ini tidak berlaku di marah yang pertama ini. Karena tadi marah ada dua, marah yang terpuji dan marah yang tidak terpuji. Jadi jangan dibawakan la taghdab, jangan marah, kemudian dalam segala hal kita tidak boleh marah. Tidak. Bahkan justru kita ada perintah untuk marah. Nah, yang pertama apa? Marah yang terpuji. Di sini kita disuruh marah malah. Tidak boleh bersabar atau tidak boleh tidak marah, justru dianjurkan marah. Yaitu bila dilakukan dalam rangka membela diri, kehormatan, harta, agama, hak hukum, atau menolong orang yang dizalimi. Nah itu kita boleh marah ketika apa kehormatan kita diusik, kemudian kita membela diri karena kita hendak disakiti, atau agama kita diusik, dihinakan, atau kepentingan umum atau menolong orang lain yang dizalimi, kita harus marah. Nah, misalkan saudara-saudara kita di Palestina yang didolimi, kita jangan dibilang wah kita harus sabar sebagai orang Muslim. Nah, itu bukan, itu kalimat marah di tempat yang seperti ini malah dianjurkan. Justru ketika kita tidak marah dengan kedoliman yang dilakukan oleh Zionis Israel misalkan saat ini, maka kita dipertanyakan keimanannya. Dikatakan di dalam hadis, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn." Ma khuyyira Rasulullah baina amrayn. Tidak pernah Rasulullah dikasih pilihan dua perkara, illa akhada aisarahuma, kecuali akan diambil aisar yang paling ringan di antara kedua perkara tadi. Jadi kata Rasul, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah tidak pernah diberikan dua pilihan illa kecuali akhadha aisarahuma, kecuali diambil yang paling ringan di antara kedua tadi. Malam yakun isman, tentunya selama pilihan itu tidak mengandung dosa. Fa in kana isman kana ab'adan nasi minhu. Kalau itu perbuatan dosa, Rasulullah yang paling jauh, orang yang paling menjauhi perbuatan dosa. Wa ma intaqama Rasulullah li nafsi. Rasulullah tidak pernah membalas dendam atau menunjukkan kemarahannya linafsihi untuk dirinya sendiri. Illa antuntahaka hurmatullah. Kecuali ketika dilanggar kemuliaan-kemuliaan Allah. Kecuali ketika dilanggar syariat-syariat Allah. Fayantakim lillahi biha. Maka dia akan marah. Ketika syariat dihina, Al-Quran dihinakan, muslimin direndahkan, ketika agama dilecehkan, ketika kaum muslimin dizalimi, Rasulullah marah. Tapi kalau urusan pribadinya Nabi, misalkan Nabi dibilang jelek, Nabi dibilang orang gila, Nabi dibilang tukang sihir, Rasulullah bersabar. Nabi dibilang majnun, ya orang gila, sahir, kahin, tukang ramal, sihir, macam-macam ejekan untuk Nabi, Nabi bersabar. Tapi ketika ejekan itu ditujukan kepada syariat, ejekan itu ditujukan kepada Allah, kehinaan itu kepada saudara kita muslimin, itu direndahkan Islam, haruslah marah. Dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan marahnya. Ketika Rasulullah SAW melihat ada orang yang menghina Islam, melanggar aturan syariat, Rasulullah marah. Ini menunjukkan marah itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan di bab-bab tadi. Marah karena agama, marah karena saudara kita dizalimi, marah karena Islam dilecehkan. Itu ketika kita marah, maka marah itu tidak dilarang, bahkan justru marah itu adalah marah terpuji. Nah, yang kedua, baru marah yang dilarang oleh Nabi. Marah yang tercela, yang tidak boleh banyak terjadi pada diri kita, bahkan kita disuruh bersabar, yaitu marah ketika berkaitan atau terhadap diri sendiri. Yaitu dendam terhadap diri sendiri, terhadap ketika kita dihina seseorang, maka bersabarlah. Nah, tentunya bukan berarti bersabar terus membiarkan, kita berusaha untuk menghentikan hinaan tadi. Kita berusaha untuk mereda, menjelaskan kepada orang itu yang menghina kita agar mereka tidak menghina dan membicarakan lagi. Tapi kalau mereka terus membicarakan riba, sudah, maka bersabarlah. Dikatakan oleh Nabi, laisa syadidu bisur'ah. Laisa syadidu bisur'ah. Bukan orang yang kuat, itu orang yang kuat bergulat di dalam bertengkar, di dalam berkelahi. Innama syadidu alladhi yamliku nafsa indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah ketika dia bisa menahan diri saat dia marah. Nah, ini tentunya merupakan marah yang dilarang oleh Nabi. Maka Nabi bilang, la tagdob, la tagdob, la tagdob. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Maksudnya, jangan marah di dalam urusan pribadi. Tapi ketika berkaitan dengan agama, kita harus marah. Ketika anak kita misalkan tidak mendirikan sholat, kita harus marah. Jangan dibilang la tagdob, jangan marah. Maka anak kita tidak sholat, kita biarkan. Ini salah. Kenapa itu berkaitan dengan agama? Tapi ketika kita punya handphone, misalkan tiba-tiba kesenggol, lalu sama anak kita lalu jatuh, pecah, ya sudah latang, sabar. Ini adalah hal yang berkaitan dengan dunia, kita bersabar. Jangan gampang marah hanya handphone atau anak kita menjatuhkan gelas pecah lalu kita marah. Nah, ini bersabarlah, tanggung. Ya itu kan urusan pribadi dan insya Allah nanti rezeki Allah berikan lagi dan seterusnya. Tapi kalau urusan agama tidak boleh. Ketika anak kita tidak sholat, kita harus menunjukkan marah kita. Anak kita melanggar dengan melakukan perbuatan yang haram, kita harus marah. Anak kita mengumbar aurat, kita harus marah. Tapi kalau anak kita, tadi ya berkaitan dengan harta, berkaitan dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan keagamaan, ini tentunya marah tetapi tidak semarah kita saat berkaitan dengan agama. Bersabarlah.
Ketika anak kita baru dibelikan sepeda, misalkan anak kecil baru dibelikan sepeda, dia main di luar, tiba-tiba ditinggal sebentar lalu hilang, ya sudah. Kita tegur untuk tidak terjadi lagi, tapi marah jangan berlebihan. Kenapa? Rasulullah bilang, "La taghdab." Ini kan urusan dunia, memang rezekinya sudah sampai di situ. Tapi kalau urusan agama itu berbeda. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan apa sih menyebabkan orang itu mudah marah? Kata para ulama, banyak sebab yang menjadikan seseorang itu mudah marah. Di antaranya adalah al-kibru, kesombongan. Kata para ulama, ketika orang punya sifat sombong, itu akan lumpuh cepat marahnya, mudah emosi. Ketika dikatakan, fulan, kamu itu jelek, raut wajahmu tidak ganteng, tidak cantik, marah. Kenapa? Karena dia merasa cantik, dia merasa ganteng. Ini karena kesombongan. Waktu kita dibilang miskin, kita marah besar. Saya dibilang miskin. Karena Anda merasa saat itu sombong, merasa kaya. Oleh karena itu ketika dimiskinkan atau dianggap miskin atau dipandang sebagai orang miskin, kita marah. Karena kita merasa sombong, kaya. Karena kita merasa kaya. Ketika kita dibilang kurang ilmu atau dianggap bodoh, wah kita marah sekali. Kenapa? Karena kita merasa pinter, merasa alim. Jadi kesombongan itu sebenarnya yang membuat orang itu mudah emosi. Jadi kata Nabi la taghdab, jangan marah, artinya juga berarti Rasulullah mengatakan jangan sombong. Ah, la tatakabbar ala ahad, jangan sombong. Jadi secara tidak langsung Nabi bilang la taghdab, artinya jangan juga kamu sombong, karena kalau kamu sombong pasti kamu mudah marah. Tapi ketika kau tidak sombong, punya sifat tawadhu, waktu dibilang Fulan mah nggak ngerti, bodoh. Kita tahu memang saya nggak bukan orang alim, memang saya bukan orang pinter. Saya sedang belajar, saya masih banyak yang tidak tahu. Maka dia tidak mudah marah karena dia tidak ada sombong. Ketika seorang dibilang, kamu ini orang miskin, maka dia tidak marah ketika tidak ada sombong tadi. Memang saya tidak kaya, banyak sekali saudara yang lebih kaya dari saya. Kalau saya kaya sudah berbeda lagi. Nah, artinya ketika tawadhu itu tidak mudah marah orang. Makanya kata Nabi la taghdab, jangan marah. Pada hakikatnya Nabi juga nyuruh kita untuk tidak sombong. Karena penyulut terbesar dari kemarahan seseorang itu adalah kesombongan. Ketika kita naik mobil, tiba-tiba ada yang nyelip dengan kencang begitu ya. Atau klakson, atau apa. Wah, kita marah. Nah, karena kita kok seakan-akan dia meremehkan kita, seakan-akan dan seterusnya. Karena itu ada sifat sombong. Ketika tidak ada sifat sombong atau sedikit sombongnya, insya Allah tidak mudah marah. Yang kedua, at-tafakhur. At-tafakhur itu merasa hebat dengan ibadahnya. Ketika ada sifat ujub, merasa hebat dengan ibadahnya, maka ketika orang menganggap atau mengecilkan ibadah kita, kita marah. Karena ada tafakhur tadi. At-tafakhur itu artinya berbangga dengan amalnya, berbangga dengan hartanya, berbangga dengan jabatannya, berbangga dengan penampilannya dan seterusnya. Maka ketika direndahkan dari apa yang dia banggakan tadi, itu akan menjadi marah. Maka di sini kata Nabi, jangan marah, maksudnya jangan sombong, jangan berbangga dengan ujub dengan amal-amal kita. Orang yang tidak sombong, yang tidak tafakhur, tidak berbangga, tidak ujub dengan amalnya, insya Allah tidak mudah marah. Yang ketiga, kata para ulama, penyebab utama orang mudah marah, kasratul mizah. Apa itu kasratul mizah? Terlalu banyak bergurau, terlalu banyak bercanda. Maka kurangi bergurau itu. Apalagi orang yang bergurau tanpa mengetahui adab-adab bergurau yang diajarkan Nabi. Itu akan menyebabkan orang mudah marah. Lebih baik bergurau itu diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah pernah ditanya kepada para sahabat, ya Rasulullah, tudaibuna, anta tudaibuna ya Rasulullah. Ya Rasul, Anda kok bercanda sama kami? Iya. Kata Rasulullah, aku juga bercanda. Walakin la aqulu ilal haq. Tapi bercandaku itu tidak terjadi kecuali kebenaran semua. Artinya bercanda itu boleh saja, tapi jangan berlebih karena berlebihan itu akan menimbulkan marah. Yang keempat, al-jidal. Apa itu jidal? Berdebat. Berdebat untuk menjatuhkan lawannya, berdebat untuk menunjukkan saya itu lebih pintar dari kamu. Perdebatan ini juga menyebabkan banyak
timbulnya marah. Nah ini oleh karena itu hindari sombong, hindari ujub, hindari terlalu banyak bergurau, dan hindari terlalu banyak berdebat. Perbedaan di antara kita sudah jelas. Bukan kita yang pertama berbeda. Sebelum kita sudah ada para ulama yang berbeda di dalam permasalahan itu. Maka mereka para ulama begitu pintar, begitu pandai menghormati perbedaan itu. Nah, perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Yang tinggal kita lakukan adalah menghormati perbedaan itu. Jangan perbedaan itu menjadikan sebagai ajang perdebatan. Perdebatan itu yang menjadikan sebab timbul marah. Nah, ini tentunya perdebatan di dalam pergaulan ya. Berbeda ketika di dalam seperti pemilihan presiden, misalkan debat itu kan untuk menunjukkan kualitas, bukan untuk menunjukkan marah-marah, tapi sebagai menunjukkan kualitas. Karena kita akan memilih siapa yang layak, maka terjadi perdebatan. Akhirnya kita bisa menghitung, mengukur keilmuan. Atau mungkin ada di kantor terjadi memiliki misi yang berbeda, lalu memberikan presentasi dan saling diskusi berdebat, itu beda. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menunjukkan keunggulan apa yang dia punya. Yang berdebat ini adalah untuk menjatuhkan orang lain. Ini menyebabkan kemarahan. Nah tentunya banyak lain sebab-sebab orang itu mudah marah. Tapi yang paling menonjol kata ulama adalah sombong. Nah insya Allah ketika Nabi bilang la taghdab, jangan marah, berarti usahakan jangan berlaku sombong. Semakin kita besar sombongnya, semakin cepat emosi. Semakin kita sabar, semakin kita tidak sombong, insya Allah kita akan semakin bisa bersabar. Yang terakhir, bagaimana ketika terjadi kemarahan? Apa resep kiat untuk meredah kemarahan itu? Yang pertama tentunya banyak sekali ya ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW ketika kita sedang marah, apa yang harus kita lakukan supaya marah itu menjadi reda, supaya marah itu bisa kita hindarkan. Yang pertama, mengingat keutamaan bagi mereka yang sabar. Ketika kita marah, kalau kita bisa meredam marah kita, maka insya Allah begitu besar pahala yang Allah siapkan. Harus kita ingat apa sih pahalanya. Nah, di dalam majelis-majelis seperti ini, dalam kaji-kajian ini, kita akan tahu bagaimana pahala-pahala bagi mereka yang bersabar. Contoh seperti dalam surat Al-Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini kan cerita tentang penduduk surga. Nah, disebut di ayat sebelumnya itu kan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mencari ampunan Allah dan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Siapa? Bagaimana ciri-ciri mereka? Alladzina yunfikuna fi sarra wa dharra. Orang yang bersedekah dalam keadaan selapang dan sempit. Wal kadhibinal ghaidha, dan orang yang menahan marah. Jadi ternyata orang yang bisa menahan marah itu salah satu sifat takwa. Jadi orang yang bertakwa itu dia sangat mudah dan sangat bisa menahan marah. Dan juga yang kedua, dia akan mendapatkan ampunan. Berarti ketika kita sedang marah, maka timbulkan ingatkan di dalam memori kita, ingatan kita, ya Allah, kalau saya bisa menahan marah ini, Allah akan berikan ampunan kepada saya, Allah akan berikan jalan menuju surga. Nah, itu jadi cara untuk meredam marah, kata para ulama, mengingat keutamaan yang Allah akan berikan kepada mereka yang menahan marah. Ketika kita tahu ada balasan yang besar, maka kita akan bisa bersabar. Ketika kita disuruh bekerja, katanya kepala kantor kita bilang hari ini kita kerja sampai jam 9 malam. Wah, itu kita akan marah. Orang biasa jam 5 bubar, ini sampai jam 9. Tapi kepala kantor kita bilang, tapi nanti ada hadiahnya. Sekian. Ketika kita tahu ada hadiahnya, ketika kita ada balasannya yang bagus, yang kita suka, 9 jam sampai jam 9 pun nggak ada masalah, kita akan tetap semangat. Kenapa? Karena ada balasan yang sudah disiapkan. Karena ada imbalan. Begitulah ketika kita sedang marah.
ingat imbalan apa yang Allah kasih ketika kita bersabar. Ingat pahala apa yang Allah akan kasih kalau kita bisa menahan marah. Ternyata wal kadhiminal ghaidho, orang-orang yang bisa menahan marah itu adalah mereka orang yang mendapatkan ampunan Allah dan bagi mereka surga yang luasnya antara langit dan bumi. Subhanallah. Jadi resep pertama adalah mengingat keutamaan bagi mereka yang bersabar. Yang kedua, mengingat tentang sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengingat sejarah Nabi, musibah yang kita rasakan itu, hinaan yang kita rasakan itu, tidak layak untuk marah sebenarnya. Kalau kita lihat sejarah, misalkan kita dihina, kita dikatakan kita orang miskin, kita dihina, kita tidak tampan, dihinakan kita tidak cantik, atau kita dihina orangnya apa ya, tidak, istilahnya tidak baik lah misalkan. Kita dianggap malas atau kurang ibadah. Maka saat kita ingat sejarah Nabi, hinaan itu tidak seberapa. Nabi dulu itu bukan dibilang tidak cakep, tidak ganteng, tapi dibilang apa? Sahir. Nabi itu tukang sihir, diisukan seperti itu. Bahkan Nabi diisukan kahin, tukang ramal. Bahkan lebih parah lagi, Majnun. Nabi dibilang orang gila. Berbagai macam tuduhan yang buruk sama Nabi. Nabi saat itu bersabar. Nabi saat itu biasa saja. Ada orang yang bermuka masam berhadapan dengan kita. Kalau ketemu dengan kita mukanya asem saja, abus. Mukanya tidak menyenangkan. Kenapa kita mesti marah? Kalau kita ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya mereka tidak senyum, bukan hanya mereka cemberut, berbuka masam, bahkan mereka meludah di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kita mendengar cerita-cerita Rasulullah, sepertinya musibah kita itu tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, ulama juga mengatakan begini, "Idza atatka musibatun tusja biha, fadhkur musabaka bin Nabi Muhammadi." Kalau kamu sedang kena musibah, mendapatkan ujian, cobaan, ingat-ingat ujian dan cobaan yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya musibahmu, ujianmu itu akan menjadi rendah, menjadi kecil di hadapan Rasulullah SAW. Kalian tidak ada seberapa, tidak ada seujung kuku ujian dan penghinaan yang kita terima dari teman-teman kita dibanding yang diterima oleh Rasulullah. Rasulullah khairul anbiya wal mursalin. Rasulullah tidak dibuka pintu surga kecuali oleh Rasul. Tetap dapat hinaan, tetap dapat cacian, dapat apa makian dari orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik saat itu. Bagaimana dengan kita? Amal kita seberapa? Lalu kita mau mendapatkan kelebihan melebihi Nabi, tidak ada yang mau, tidak pernah dihina orang, selalu dipuji, dicintai semua orang, tidak ada yang membenci. Kita siapa? Rasulullah siapa? Maka saat itu kita harus ingat. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau sedang kena musibah, dia selalu bawakan ke Nabi. Waktu itu ada seseorang yang menghina Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tidak ada di tempat. Orang itu menghina di depan muridnya Imam Syafi'i. Maka si murid ini menyampaikan penghinaan dari orang itu kepada Imam Syafi'i. Wah Imam, si fulan-fulan itu menghinamu. Engkau dikatakan begini dan begitu. Apa? Imam Syafi'i hanya tersenyum saja. Murid ini kaget. Wah Imam, kenapa engkau tersenyum? Padahal itu sebuah penghinaan. Sebuah fitnah untukmu. Apa kata Rasul? Apa kata Imam Syafi'i? Bagaimana dengan aku? Allah saja difitnah. Allah saja dihina. Nabi saja difitnah. Nabi saja dihina. Apalagi Syafi'i. Nah, begitulah orang-orang besar. Selalu mereka itu kalau marah atau mestinya marah dia tidak marah karena diingat dengan eh, kejadian yang ada pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan kita begini dan begitu pribadi kembalikan kepada Rasulullah, nggak ada apa-apanya apa yang dituduhkan kepada saya dibanding kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut tadi apabila kita kena musibah, terutama lagi marah karena hinaan orang, kembalikan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, Nabi ternyata lebih dari kita. Nabi bisa bersabar. Saya walaupun tidak sesabar Nabi, paling tidak kita berusaha untuk merendah marah kita.
Kemudian itulah resep yang kedua. Jadi yang pertama mengingat pahala bagi orang yang bersabar. Yang kedua mengenang, mengingat sejarah Nabi. Yang ketiga membaca ta'awud. Nah, ya ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim." Wa imma yanzaghannaka, dan jika kamu ditimpa godaan syaitan, nazghun yaitu dengan sebuah godaan, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah. Innahu sami'un alim, sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau kamu digoda oleh syaitan, kenapa kok marah ini dibawa menjadi auzubillahi minasyaitonir rajim? Karena marah itu datangnya dari syaitan. Orang yang sedang marah sebenarnya sedang tergoda oleh syaitan. Orang yang sudah sangat marah sekali berarti dia sudah dikuasai oleh syaitan. Maka disitulah perintah untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena saat kita marah sebenarnya kita sedang dikuasai oleh syaitan. Dikatakan di dalam Bukhari dari Adi bin Thabir radhiyallahu an, beliau mengatakan istabba rajulani indan nabi. Istabba artinya saling mencaci. Ada dua orang yang berselisih di hadapan Nabi. Mereka saling marah karena berselisih. Faghadiba ahaduhuma, yang satu marah. Fastadda ghadabu, sampai marahnya luar biasa, hatta intafaqa wajhuhu wa taghayyar, sampai mukanya itu berubah. Jadi berdua ini sedang berselisih, lalu terjadi kegaduhan di antara mereka bicara, sampai yang satu mukanya merah, artinya marah sekali dengan sahabatnya tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi melihat mereka sedang marah luar biasa, Nabi berkata, "Inilah a'lamu kalimatan." Sungguh aku mengetahui sebuah kalimat. Aku mengetahui ada satu kalimat, lau qalaha, kalau kalimat itu dibaca, la dhahaba anhu alladhi yajid. Niscaya akan hilang apa yang sedang mereka dapati saat ini. Artinya, niscaya marah mereka itu akan hilang kalau mereka membaca kalimat yang aku tahu ini. Fantalaqa ilaihi ar-rajul fa akhbarahu bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu seseorang datang kepada Nabi, apa itu ya Rasulullah yang kalau diucapkan membuat marah itu akan hilang? Qal ta'awwad billahi minasyaitan. Ta'awwad billahi minasyaitan. Berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Artinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini resep yang ketiga. Jadi kalau sedang marah, ingat-ingat pahala apa yang Allah siapkan bagi mereka yang bisa menahan marah. Yang kedua, kalau sedang marah, ingat-ingat sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mengingat sejarah Nabi itu menyebabkan kita rendah marah kita. Yang ketiga, ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kita yang sedang marah itu sebenarnya sedang dikuasai oleh syaitan, sedang tergoda oleh syaitan. Maka ketika kita mengucapkan a'udzu, insya Allah Allah akan lindungi, Allah jauhkan dari syaitan. Ini akan meredah. Yang keempat, merubah posisi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Turmudi, Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Kalau salah seorang di antara kalian sedang marah dalam keadaan berdiri, wahwa, maka duduklah dia. Falyajlis. Jadi kalau dia sedang berdiri, maka duduklah. Fa idza anhu al-ghadab, kalau bisa pergi, alhamdulillah. Wa illa, tapi kalau belum bisa pergi juga, falyattaji, hendaklah dia membaringkan dirinya. Jadi perubahan posisi itu juga mereda. Saat kita marah, kita berdiri, marah, duduklah. Di saat duduk itu akan mereda marah. Tapi masih juga emosi, pergilah ke kamar, berbaringlah sebentar. Berbaring itu akan mengurangi marah kita. Tapi sebaliknya, kalau kita sedang marah dalam posisi duduk, lalu kita berdiri, wah itu posisi perubahan yang yang tadinya hanya lisan, kalau sudah berdiri itu bisa dengan tangan, bisa dengan kaki. Kenapa? Karena perubahan mestinya dari duduk berbaring, bukan dari duduk berdiri. Kalau duduk berdiri itu bukan merubah, itu menambah kemarahan. Ketika kita berjalan, misalkan kita sedang naik mobil, tiba-tiba ada orang nyelip mobil kita, wah kita emosi besar. Jangan kita berjalan lebih ngebut.
Kalau memang tidak bisa jalan seperti biasa, emosi berhenti dulu. Diberhentikan mobil, turun dulu sebentar. Itu akan mereda. Itu akan meredakan marah. Tapi kalau kita sedang berjalan 60 km per jam, tiba-tiba ada yang nyelip dengan sedikit ugal-ugalan di depan kita. Kita terbawa yang tadinya 60 sekarang menjadi 100. Wah, itu sangat berbahaya sekali. Dia sedang marah dan emosi. Ini sangat berbahaya karena saat sedang marah dan emosi biasanya tidak terkontrol. Pikiran tidak terkontrol karena emosi. Nah, ini sangat berbahaya. Dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka ketika kita marah, kita duduk, lalu marah kita berdiri, dikhawatirkan itu tidak normal. Nanti hari timbul jadi baku hantam. Kenapa? Karena memang kondisi marah dan berdiri itu akan lebih membuat lebih marah. Maka yang ada, maka kata Rasul, duduklah kamu kalau sedang berdiri. Kalau belum hilang juga dengan duduk, maka falyattaji, hendaklah berbaring. Merubah posisi. Ini akan meredam marah kita. Yang kelima, berdiam diri. Kalau kita sedang marah, kata Rasulullah SAW, jangan kita berbicara. Semakin kita berdiam diri, itu semakin cepat reda marahnya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan juga Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf. Beliau berkata dari Abdullah ibn Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kalian atau salah satu di antara kalian sedang marah, falyaskut, hendaklah dia diam. Jangan berbicara. Makanya ketika suami istri misalkan sedang ribut, sedang berselisih, lalu berbicara, dua-duanya berbicara, wah ini rawan sekali akan menambah marahnya, akan menambah emosi. Kenapa? Karena bersautan. Tapi kalau satu saja diem, istri sedang marah, suami diem, maka ini marahnya pun akan mereda. Kenapa? Karena si suami mereda dengan diem. Itu akan mereda marah. Begitu sebaliknya, suami marah, istri diem. Maka itu akan mereda. Apalagi dua-duanya diem. Wah, itu luar biasa. Itu akan membuat reda marah mereka berdua. Walaupun kadang-kadang si suami ngajakin istri, kenapa diem? Ngomong. Nah, ini sebenarnya Selvan ini ngajak supaya si istri berbicara, akhirnya menambah keributan. Atau sebaliknya, istri bilang kepada suami, kenapa diem, Pak? Bicara, ngomong. Nah, ini jangan terpancing, karena ketika dia dia terpancing dengan bicara juga, maka akan terjadi keributan yang lebih besar. Maka Nabi bilang, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau kamu sedang marah, maka diamlah. Diam itu akan meredam marah kita. Itu resep yang kelima. Yang keenam, berwudu. Berwudu ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Berkata Atiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innal ghadaba minasyaitan." Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa min nar. Sungguh setan itu terbuat dari api. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila marah salah seorang di antara kalian, hendaklah dia berwudu. Kenapa kita berwudu? Karena marah itu dari syaitan. Dan syaitan itu terbuat dari api. Insya Allah dengan berwudu akan reda marah kita. Ini adalah berwudu. Jadi berwudunya bagaimana? Berwudu seperti sholat. Berwudu seperti biasa. Itu adalah meredakan marah. Yang ketujuh adalah berzikir atau banyak berzikir. Seperti dalam surat Ar-Ra'd di ayat ke-28 Allah katakan, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ketika orang sedang marah, hatinya berguncang, hatinya bergejolak, maka dengan berzikir kepada Allah akan tenang hatinya. Sungguh kata Allah SWT, bukankah dengan berzikir hatimu menjadi tenang? Nah, ini tentunya berarti dengan baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu membuat dikir tadi membuat hati kita tenang. Bahkan ada juga orang yang sudah tidak tahan, astagfirullah, astagfirullah. Itu istighfar, istighfar menahan marah. Dan memang betul, dengan berzikir itu hati lebih tenang dan insya Allah bisa mereda marah. Nah, itulah beberapa kiat yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan menahan marah.
Sebagai penutup, hikmah dari hadis yang kita pelajari di pagi hari ini, yang pertama dianjurkan memberikan nasihat dan wasiat bagi orang yang memintanya. Kan Rasulullah diminta, ya Rasulullah ausini, lalu Rasulullah memberikan wasiat, memberikan nasihat. Ini menunjukkan kita kalau diminta untuk memberikan nasihat, berikan sesuai dengan kemampuan kita. Nasihati seperti yang dia minta. Yang kedua, mengulangi nasihat sesuatu yang penting itu dianjurkan. Kan Rasulullah bilang, latak dop, latak dop, latak dop. Artinya beliau mengulangi nasihat yang memiliki yang di penekanan, yang memiliki kepenting yang paling penting dalam nasihat kita diulang-ulang. Yang saya ingatkan ya, ingat, jangan sampai. Nah itu ketika diulang-ulang itu merupakan hal yang penekanan itu diperbolehkan. Dan Rasulullah begitu. Ketika memberikan nasihat sesuatu yang perlu diingat oleh yang meminta akan diulang-ulang dia. Latar dot, latar dot, latar dot. Artinya penekanan untuk jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nanti ketika kita memberikan nasihat, terus ada yang penting yang perlu diingat oleh orang yang akan kita nasihati, maka kata-kata itu diulang-ulang itu seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Agama Islam melarang akhlak yang jelek dan larangan tersebut mengharuskan perintah berakhlak yang mulia. Nah ini tentunya marah itu kan termasuk akhlak yang kurang bagus, gampang marah. Maka kita diperintahkan untuk tidak mudah marah supaya memiliki akhlak yang terpuji. Akhlak yang perilaku yang gampang marah termasuk akhlak yang tidak baik. Maka kita disuruh untuk berakhlak yang baik dengan cara jangan mudah marah. Dan kita tahu marah merupakan sifat dan tabiat manusia, tapi bisa diredam dengan agama. Itu dan marah itu memang sifat tabiat. Kalau tidak ada marah dunia ini akan hancur. Kalau tidak ada marah tidak mungkin berjalan dunia ini. Bahkan Al-Quran pun ada marahnya. Bagaimana Al-Quran memerintahkan yang membunuh, bunuh. Yang berzina, rajam. Yang mencuri, potong. Itu kan menunjukkan Allah marah kepada orang yang melanggar itu. Jadi marah itu memang harus ada. Tetapi ketika diberikan pada tempatnya, disesuaikan dengan porsi yang benar, maka marah itu menjadi salah satu sebab berjalan sesuatu dengan baik. Rumah tangga itu akan berjalan dengan baik bila ada marah. Tapi marahnya sesuai dengan porsinya, marahnya sesuai dengan tempatnya. Yang dilarang dalam Islam itu jangan gampang marah. Itu tentunya bukan berarti tidak boleh marah. Kemudian dianjurkan untuk menahan marah dan ini termasuk dari sifat seorang mukmin. Berarti menunjukkan bahwa sifat orang mukmin itu tidak mudah marah. Orang yang gampang marah itu berarti merupakan sifat yang tidak baik dan bukan sifat seorang mukmin. Marah yang terpuji, seseorang marah karena Allah membela kebenaran dan tidak menuruti hawa nafsu dan tidak merusak. Tentunya sebagai penutup, kalau kita marah tidak boleh, apalagi menyebabkan orang lain marah. Marahnya sendiri tidak boleh, apalagi kalau kita melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain marah. Tentunya kata Nabi, la tagdob, jangan marah. Berarti kita juga jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan orang marah. Saya tidak pernah marah, tapi saya selalu melakukan orang yang menyebabkan orang lain marah. Ini tentunya lebih tercela. Orang marah dosa, tapi penyebab kemarahan orang itu lebih dosa lagi. Maka ketika Nabi bilang, la tagdob, jangan marah, maka berusahalah untuk melakukan sesuatu yang tidak menjadi penyebab orang lain itu marah. Nah ini tentunya nasihat, la tagdob, jangan marah. Di sisi lain, jangan kamu menjadi sebab orang lain marah gara-gara kamu. Nah itulah mungkin yang bisa kita ambil dari pelajaran hadis ke-16. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini faqala la taghdab la taghdab la taghdab. Seseorang telah datang kepada Rasul dan dia bertanya atau meminta kepada Rasul, ausini, berikan wasiat kepadaku. Lalu Nabi bersabda, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Semoga kita semuanya bisa menjalankan hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah hilangkan dari sifat sombong dalam diri kita, sifat ujub, supaya kita tidak mudah marah, dan semoga kita tidak menjadi penyebab orang lain marah. Karena itu hal yang sangat tercela. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ketika kita saat marah, Allah segera berikan kerendahan atau direndam marah kita oleh Allah dengan amalan-amalan yang dijelaskan tadi.
Dan tentunya berkaitan dengan marah ini nanti ada marah itu tidak baik untuk kesehatan, marah itu juga tidak baik untuk agama. Jadi agama tidak bagus, bisa tidak bagus. Dan orang yang melakukan dengan marah, hukum Islam tetap berjalan. Saya misalkan ada seseorang membunuh seseorang karena marah, tetap hukum kisos berjalan. Orang mungkul atau orang mengucapkan kalimat yang kotor karena marah, tetap hukumnya berdosa. Bahkan kata ulama, orang karena marah terus dia murtad, tetap jatuhnya murtad. Tidak ada istilah karena marah tidak jatuh hukum. Marah itu tetap kena hukum. Ketika ada seorang suami karena marah menjatuhkan istri cerai, maka jatuh cerainya. Jadi makanya kata Nabi, kalau kalian marah, diam. Karena orang yang sedang marah berpikir tidak bagus, tidak normal, tidak terkontrol. Saat kamu mengucapkan sesuatu, itu akan menjadi dosa untuk. Sekali lagi, semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk kita bisa menjalankan apa yang diwasiatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakallah Ustaz atas Silakan, yang disampaikan. Yudi. Nah, Baik, kepada seluruh jamaah, kami persilakan apabila ada pertanyaan, mau langsung atau dititipkan melalui chat Zoom ini yang akan kita sampaikan. Baik, ada pertanyaan dari Pak Prasetya. Silakan Pak Prasetya. Izin Pak Yudi, Pak Ustadz. Maaf saya tidak nyalain kamera. Izin Ustadz. Suara saya terdengar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Terdengar, silakan. Izin Pak Ustadz, mohon maaf saya bertanya di luar tema, nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Izin Pak Ustadz, mau bertanya terkait zakat mal Ustadz. Kalau saya punya adik atau adik ipar atau kakak yang masih belum menikah Ustadz, dan orang tuanya sudah tidak bekerja gitu, tidak punya penghasilan. Nah, apakah diperkenankan zakat mal kita sebagian dikasihkan kepada adik atau adik ipar atau kakak kita, terutama yang perempuan yang belum menikah, Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, tentunya zakat dan juga sedekah itu diperintahkan untuk diberikan kepada al-aqrab, orang yang paling dekat kepada kita. Selama dia bukan tanggungan kita dan bukan ahli waris kita. Nah, seperti kita berikan zakat kepada anak kita tidak bisa karena dia waris kita. Zakat kepada orang tua kita tidak bisa karena dia juga zakat sebagai ahli waris. Karena kita meninggal orang tua kita dapat. Atau anak angkat kita, dia bukan saudara, bukan kerabat dan tidak bukan ahli waris, tapi anak angkat kita yang hidup kesehariannya di bawah rezekinya dari kita, naungan kita, maka juga tidak zakat karena memang dia di bawah tanggungan kita. Tapi kalau kakak itu kan ya maaf kalau bahasa kita itu bukan tanggungan kita. Yang kedua, dia juga bukan ahli waris kita. Kalau kita ada anak laki kan dia putus, tidak dapat. Jadi dia ini bukan ahli waris mutlak. Maka ketika kakak kita, paman kita, bibi kita, yang mereka ternyata maaf di bawah termasuk ke dalam sifat-sifat yang dapat zakat, innama sadaqah lil fuqara wal masakin dan seterusnya, dia termasuk miskin, termasuk fakir, dia termasuk orang yang berhak menerima zakat, berikan kepada mereka. Dan tidak apa-apa, berikan kepada keluarga terdekat justru bagus. Jangan diberikan kepada yang jauh-jauh dulu. Berikan kepada kerabat kita selama tentunya dia bukan tanggungan kita dan bukan sebagai ahli waris kita. Itu silakan berikan kepada mereka, itu lebih bagus dibanding kepada orang-orang lain. Al-agrab fal-agrab kata Nabi. Berikan kepada keluarga terdekat itu lebih baik daripada orang lain. Ada misalkan keponakan kita sudah meninggal orang tuanya atau miskin sekali, maka berikan kepada mereka. Tapi kalau kita, dia sebagai anak kita, tidak. Karena ini kan kakak kan beda. Apalagi dia sudah berkeluarga, kita sudah berkeluarga, maka itu sudah berpisah. Dia bukan ada tanggungan di bawah kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Izin boleh menanggapi lagi Pak Ustadz. Kalau seumpama adiknya itu kan orang tuanya tidak berpenghasilan, Ustadz mohon maaf. Nah kami keluarga kami umpamanya menanggung gitu, saya umpamanya atau istri saya menanggung orang tuanya, otomatis kan ke adiknya juga ya Ustadz yang belum menikah. Apakah itu termasuk tanggungan juga Ustadz atau
berbeda ya Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Oh iya, itu berbeda. Sama itu seperti orang tua asuh ya. Misalkan saya ngangkat anak, kebetulan orang tuanya itu miskin, lalu saya ada rezeki selalu saya kasih kepada orang tuanya. Lalu anak itu nanti akan dapat dari orang tua yang tadi yang saya kasih. Itu termasuk boleh. Dan itu bukan tanggungan kita. Karena yang saya katakan tanggungan itu adalah yang memang seperti apa anak angkat mutlak punya kita. Itu sudah kita angkat itu beda. Kalau ini kan kita hanya nanggung kalau ada rezeki kita kasih ke ada orang. Saya tahu misalkan ada orang tua punya anak yang miskin ya orang tua ini saya kasih ke orang tua, nanti orang tua itu ngasih ke anak-anaknya. Walaupun saya alhamdulillah rutin kasih dia, tapi itu tetap zakat diperbolehkan. Karena itu bukan tanggungan kita secara wajib, itu adalah sunnah yang luar biasa itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ya. Jazakallah khairan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, kepada seluruh jamaah, apabila masih ada pertanyaan, kami persilakan sesuai dengan tema maupun di luar tema. Insya Allah Ustadz akan berusaha untuk menjawabnya. Silakan. Baik, Ustadz, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustadz. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri kegiatan ini. Kami panitia, sebelumnya kami panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon kepada Ustadz untuk dapat memandu kita dalam berdoa sekaligus menutup kajian. Silakan Ustadz. Baik, kita akhiri majelis taklim kita, terutama pengajian dari hadis Nabi Muhammad SAW ini. Semoga dengan keberkahan apa yang kita lakukan, dengan bertawasul dengan amal soleh kita mohon kepada Allah. Semoga Allah selalu angkat kesulitan kita, Allah berikan jalan kebaikan dan keridhaan untuk kita semuanya, dan semoga Allah ampuni segala dosa dan kekurangan kita. Dan kita mohon semoga Allah berikan rezeki kepada kita dengan rezeki yang halal dan thayyibah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma tsabbit aqdamahum wa haid sufufahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma halikil kafarat wal mubtadi' wal musyrikin. Allahumma shattit shamlahum wa mazig jam'ahum wa dammir diyarahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Yudi. Syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Baik, pada seluruh jamaah, izin kami tutup dan kami akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami tutup. Assalamualaikum.